Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nurhalisa Pratiwi dengan NIM E1C022104 dari kelas D. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kesantunan berbahasa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi kesantunan berbahasa, penggolongan prinsip kesantunan berbahasa, dan ciri-ciri kesantunan berbahasa. Baik, kita mulai dari materi yang pertama, mengenai definisi kesantunan berbahasa. Kalian udah pada tahu belum santunan berbahasa itu apa? Nah, jadi kesantunan berbahasa itu merupakan salah satu objek kajian pragmatik. Nah, pragmatik itu sendiri merupakan cabang ilmu bahasa yang membahas pemakaian bahasa di dalam proses komunikasi. Itu menurut Levinson pada tahun 1962. Komunikasi yang terjadi tidak bisa dipisahkan dari perilaku berbahasa para penuturnya. Santunan bersifat relatif di dalam masyarakat. Ujaran tertentu bisa dikatakan santun di dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi, di kelompok masyarakat lain bisa dikatakan tidak santun. Tujuan kesantunan, termasuk kesantunan berbahasa, adalah membuat suasana berinteraksi menyenangkan, tidak mengancam muka, dan efektif. Baik, materi kedua mengenai penggolongan prinsip kesantunan berbahasa. Berikut beberapa penggolongan kesantunan berbahasa yang dikemukakan oleh Leach pada tahun 1993. Yang pertama, ada maksim kebijaksanaan. Menurut Rahardi, pada tahun 2005 mengungkapkan gagasan dasar dalam maksim kebijaksanaan. Dalam prinsip kesantunan bahwa para peserta pertuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Orang bertutur yang berpegang dan melaksanakan maksim kebijaksanaan ini akan dapat dikatakan sebagai orang santun. Baik, contoh maksim kebijaksanaan dapat dilihat pada adegan film 172 Days berikut ini. Nah, dalam dialog pada cuplikan video tersebut, Ustadz Amar menggunakan maksim kebijaksanaan dengan cara menyampaikan pesan yang bijak, empatik, dan penuh perhatian. Ia mengarahkan pembicaraan ke hal yang konstruktif, menghindari perpanjangan pembahasan yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, dan memberikan dukungan moral kepada Zira. Hal ini mencerminkan kesantunan berbahasa yang efektif dan harmonis. Kemudian yang kedua, maksim kedermawanan. Rahardi mengatakan bahwa dengan maksim kedermawanan atau maksim kemurahan hatian, para peserta pertuturan diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain akan terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. Sebagai contoh dapat kita lihat pada cuplikan film 172 Days. Nah, pada cuplikan dialog antara Ustadz Amar dan Zira, maksim kedermawanan terlihat sangat jelas dalam tindakan Ustadz Amar yang berusaha mengurangi kesulitan dan ketidaknyamanan yang dialami oleh Zira. Ketika Zira menyampaikan bahwa kakinya terasa sakit dan pegal, Ustadz Amar tidak hanya menawarkan bantuan dalam bentuk sederhana, yaitu mengantar dengan berjalan kaki, tetapi juga mengambil inisiatif memberikan bantuan yang lebih signifikan dengan membopong Zira ke kamar. Nah, sikap ini memperlihatkan rasa hormat dan kepedulian yang tinggi, sehingga komunikasi berjalan dengan hangat dan penuh kesantunan. Maksim yang ketiga yaitu maksim penghargaan. Rahardi menjelaskan bahwa orang akan dapat dianggap santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain. Dengan maksim ini diharapkan agar para peserta pertuturan tidak saling mengejek, saling mencaci, atau saling merendahkan pihak lain. Sebagai contoh dapat kita lihat pada cuplikan film 172 Days. Nah, maksim penghargaan terlihat sangat jelas pada dialog ketika Abang Herman memberikan pujian kepada Zira yang mengatakan, "Zira, Masya Allah, cakep." Nah, itu merupakan sebuah pujian langsung yang mengingatkan rasa percaya diri Zira yang sudah mulai belajar menggunakan hijab. Selain itu, dengan mengucapkan kalimat tersebut,
Abang Herman menunjukkan penghargaan dan kekaguman terhadap penampilan Zira, yang membuat Zira merasa diperhatikan dan dihargai. Nah, tidak hanya itu, kalimat pujian dari Umi yang mengatakan Masya Allah sambil memeluk Zira, cantik banget anak Umi, ya Allah. Nah, Umi punya sesuatu untuk kamu. Kamu mau? Nah, Umi tidak hanya memberikan pujian verbal yang menguatkan perasaan positif Zira, tetapi juga mengungkapkan kasih sayang secara fisik melalui pelukan. Nah, selain itu, Umi menawarkan sesuatu sebagai bentuk perhatian dan penghargaan lebih lanjut. Kemudian maksim yang keempat yaitu maksim kesederhanaan. Rahardi mengatakan bahwa di dalam maksim kesederhanaan atau maksim kerendah hati, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Nah, di dalam masyarakat, bahasa dan budaya Indonesia, kesederhanaan dan kerendah hatian banyak digunakan sebagai parameter penilaian kesantunan seseorang. Sebagai contoh dapat kita lihat pada cuplikan. Nah, maksim kesederhanaan pada cuplikan dialog tersebut terlihat pada ucapan yang dilontarkan oleh Abang Herman yang mengatakan, "Udah bersedia datang ke rumah kami yang sederhana." Nah, dengan menyebut rumahnya yang sederhana, Abang Herman menunjukkan sikap rendah hati dan tidak berlebihan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesan sombong atau pamer, sekaligus membuat tamu merasa lebih nyaman dan diterima dengan tulus. Maksim yang kelima yaitu maksim permufakatan. Rahardi mengungkapkan bahwa maksim ini ditekankan agar para peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Apabila terdapat kemufakatan atau kecocokan antara diri penutur dan mitra tutur dalam kegiatan bertutur, masing-masing dari mereka akan dapat dikatakan bersikap santun. Sebagai contoh, maksim permufakatan. Maksim permufakatan terlihat ketika Ustadz Amar memberikan sebuah tawaran mengenai panggilan yang akan digunakan antara mereka, yaitu abang dan adik. Nah, dengan menanyakan nyaman nggak, ia memperlihatkan sikap terbuka serta menghormati pendapat Zira. Nah, pertanyaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan persetujuan sekaligus memastikan bahwa kedua pihak merasa nyaman. Zira memberikan respon positif dengan mengatakan, "Adek suka." Nah, itu menandakan bahwa ia menyetujui dan merasa senang dengan usulan tersebut. Nah, selanjutnya Ustadz Amar menyetujui jawaban Zira dengan mengucapkan oke. Nah, sebagai tanda bahwa mereka telah mencapai kesepakatan bersama. Maksim yang keenam adalah maksim kesimpatian. Leach mengatakan di dalam maksim ini diharapkan agar para peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Sikap antipati terhadap salah seorang peserta tutur akan dianggap sebagai tindakan tidak santun. Nah, orang yang bersikap antipati terhadap orang lain, apalagi sampai bersikap sinis terhadap pihak lain, akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu sopan santun di dalam masyarakat. Baik, untuk contoh kasusnya, nah di dalam adegan film 172 Days, rasa simpati tidak disampaikan melalui kata-kata, melainkan melalui tindakan nonverbal. Tindakan ini dapat dilihat ketika Abang Herman yang menguatkan Ustadz Alif dengan cara mengelus punggung dan memeluknya dengan mata yang berkaca-kaca, sehingga menciptakan suasana komunikasi yang penuh kehangatan dan kesantunan. Nah, hal ini membuktikan bahwa kesantunan berbahasa tidak harus diwajibkan dalam bentuk kata, namun dapat tersampaikan lewat tindakan yang penuh makna. Baik, itulah dia 6 maksim kesantunan berbahasa. Materi terakhir mengenai ciri-ciri kesantunan berbahasa. Berdasarkan maksim kesantunan yang dikemukakan oleh Leach, Hare memberikan ciri kesantunan sebuah tuturan sebagai berikut. Yang pertama, semakin panjang tuturan seseorang, semakin besar pula keinginan orang itu untuk bersikap santun kepada lawan tuturnya. Yang kedua, tuturan yang diutarakan secara tidak langsung lebih santun dibandingkan dengan tuturan yang diutarakan secara langsung.
Kemudian ciri yang ketiga, memerintah dengan kalimat berita atau kalimat tanya dipandang lebih santun dibandingkan dengan kalimat perintah atau imperatif. Nah, itulah dia ciri-ciri kesantunan berbahasa. Baik, itu saja penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan mudah dimengerti. Saya Nur Halisa Pratiwi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.